Puji nama Tuhan. Pagi ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebelum memulai firman Tuhan ini, saya percaya bahwa minggu lalu kita barusan saja merayakan akan ulang tahun bangsa kita yang ke-80, dan pasti banyak di antara kita yang ikut merayakannya selain di gereja, tetapi saya percaya juga di tempat atau di lingkungan kita masing-masing. Amin. Ada yang mengikuti di lingkungannya? Ada? Ada? Tidak ada? Setelah pulang dari gereja tidur kan udah capek karena sudah senam di awal tadi ya, bahwa mengucapkan bahwa dan yang lain. Nah, saudara-saudara, hari ini saya masih berbicara tentang tema yang sama, yaitu tentang kemerdekaan. Dan karena itu mari kita lihat ayat firman Tuhan menjadi landasan dalam perenungan kita pagi ini di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Galatia 5 ayat yang pertama. Karena satu ayat mari kita baca bersama-sama. Galatia 5 ayat 1. Apakah Bapak Ibu sudah ketemu? Amin. Galatia pasal 5 ayat 1, 1, 2, iya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhamba. Sekali lagi, 1, 2, iya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan janganlah mau lagi dikenakan kuk perhamba. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema pagi ini adalah merdeka rohani, damai di hati. Minggu lalu saya sudah kirim di renungan pagi di dalam flyer atau apa itu namanya, merdeka rohani, damai di hati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa di bulan Agustus ini bangsa kita memperingati akan kemerdekaannya dari penjajahan, dan kita tahu semua bangsa kita merdeka 17 Agustus 1945. Artinya sejak 17 Agustus bangsa ini tidak lagi diperbudak atau ditindas oleh penjajah. Merdeka berarti dilepaskan dari perbudakan. Minggu lalu pembicara menyampaikan arti dari kata merdeka dari bahasa Sanskerta mahardika, yang artinya lepas, bebas. Nah, karena itu Bapak Ibu, saya tidak akan menjelaskan lagi apa itu merdeka, tetapi saya akan langsung kepada inti yang menjadi ayat renungan kita pagi ini. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kitab Galatia adalah kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus dan ditujukan kepada jemaat di Galatia, yaitu satu jemaat yang didirikan sendiri oleh Paulus di Asia Kecil. Nah, ada persoalan di sana yang sedang terjadi di jemaat di sana, yaitu ajaran sesat yang menyatakan bahwa orang bisa selamat kalau mengerjakan hukum Taurat dan Sunat. Dua hal ini terjadi di dalam jemaat. Jadi ada ajaran sesat yang mengatakan bahwa kalau kamu mau selamat, kamu harus taat kepada hukum Taurat, dan yang kedua, kamu harus sunat. Nah, surat ini ditulis kepada mereka untuk mengingatkan akan jemaat di sana bahwa keselamatan itu bukan karena melakukan hukum Taurat atau karena sunat, tetapi karena Kristus sudah menebus kamu, karena Kristus sudah membebaskan kamu dari dosa ketika Ia mati di atas kayu salib. Jadi
Jadi kebebasan, keselamatan diperoleh bukan karena taat melakukan hukum Taurat yang jumlahnya kurang lebih 666 aturan, ditambah dengan sunat. Jadi kalau kamu tidak disunat, maka kamu tidak akan selamat. Nah, Paulus menulis surat ini mengcounter mereka dengan ayat pertama, dimulai dengan pasal 5 ayat 1. Apa yang dikatakan di sana? Supaya kamu sungguh-sungguh merdeka. Kata merdeka yang dimaksud adalah supaya kamu sungguh-sungguh bebas, supaya kamu sungguh-sungguh lepas dari tuntutan hukum Taurat dan sunat. Maka kamu harus percaya kepada Yesus, karena hanya Yesus yang menyelamatkan. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat ayat kita pagi ini. Ada 4 kata yang sangat penting kalau kita lihat di bacaan kita hari ini. Yang kata yang pertama adalah kata kemerdekaan atau kata bebas. Perhatikan Bapak Ibu di awal bacaan kita ayat 1 ini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kata merdeka atau kebebasan ini yang dimaksud di situ adalah pembebasan rohani dari dosa dan hukum Taurat. Kalau kamu mau diselamatkan, kalau kamu mau merdeka, kamu harus dilepaskan dari hukum Taurat dan hukum sunat. Bapak Ibu bicara tentang sunat, Bapak Ibu tahu semua. Sunat dalam konteks Yahudi adalah salah satu tanda kalau umat itu berkenan kepada Allah. Dan itu utama. Itu sebabnya Bapak Ibu ingat ketika Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim dan akan pergi ke tanah yang dijanjikan, disuruh pergi ke tanah yang dijanjikan, dia nggak tahu di mana tempatnya. Salah satu pesan Tuhan, pesan Allah kepada Abraham adalah engkau harus menyunat akan semua laki-laki tanda kekhususan bahwa engkau adalah umat. Jadi waktu selama dikatakan engkau harus sunat, ini konteksnya perjanjian lama. Dan itu yang dikerjakan oleh orang-orang yang berani. Kalau terbayang dalam pikiran mereka, kalau mau diselamat, kalau harus selamat, 2 hal yang dilakukan: lakukan hukum Taurat, tetapi juga harus disunat. Jadi kalau kamu tidak melakukan 2 hal ini, kamu tidak selamat. Tetapi bagian ini Paulus mengingatkan mereka bahwa selamat itu bukan karena melakukan 2 hal ini, Yesus yang sudah mati di kayu salib. Maka engkau tidak perlu melakukan 2 hal itu. Asal engkau percaya kepada Kristus, maka engkau akan diselamatkan. Itu sebabnya Paulus berkata dalam Efesus pasal 2 ayat 8-9, katakan apa? Karena iman kamu diselamatkan, bukan karena usaha dan atau jerih payahmu, tapi karena kasih karunia, kebaikan dari Allah sendiri. Nah, perhatikan ini hal yang pertama. Kata merdeka yang dimaksud di sana, kata bebas adalah membebaskan mereka dari dosa dan juga hukum. Ini kata yang pertama yang sangat penting. Kata yang kedua adalah telah dimerdekakan. Kristus telah memerdekakan. Kata telah dimerdekakan. Artinya adalah Kristus sekali membebaskan kita selama-lamanya. Kristus mati 1 kali untuk kita. Ia tidak perlu mati untuk kali kedua. 1 kali mati untuk pembebasan kita selama-lamanya. Dalam bahasa aslinya itu bersifat auris, yaitu bicara tentang berkelanjutan tentang masa depan. Sekali tebus untuk masa depan. 1 kali mati, 1 kali ditebus untuk selama-lamanya. Jadi jangan pernah berpikir Kristus mati 2 kali untuk menebus saya. Sekali dia mati, tetapi pembebasan untuk Bapak Ibu dan saya kekal. Kalau sekali Yesus mati, kita buat dosa lagi dan dia datang harus mati lagi, apa agak kurang kerjaan?
sekali dibebaskan. Karena itu kata yang dipakai oleh Paulus sekarang, telah memerdekakan, sudah mengerjakan kebebasan itu, kemerdekaan itu kepada kita. Yang ketiga, kata berdirilah teguh. Apa dikatakan? Berdirilah teguh. Coba tampilkan. Saya mau ayat tadi itu tetap tampilkan karena fokus kita di situ. Perhatikan. Kata yang pertama tadi adalah kata merdeka. Kata yang kedua yang baru saya katakan adalah telah memerdekakan. Kata yang ketiga adalah berdirilah teguh. Apa yang dimaksud dengan berdirilah teguh? Artinya Kristus sudah membebaskan kita. Karena itu kita harus tetap pada posisi kita. Berdiri teguh, jangan bergeser. Karena kita diselamatkan karena karya Kristus, maka jangan bergeser posisi. Kalau saya sudah berdiri begini, jangan bergeser lagi posisi yang lain. Kalau Kristus sudah memerdekakan kita, kalau Kristus sudah mati di kayu salib dan menyelamatkan kita, maka jangan bergeser posisimu sendiri dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Jadi Bapak perhatikan, kalau kata pertama yang penting adalah kata merdeka, kata yang kedua yang penting adalah telah memerdekakan, kata yang ketiga adalah berdiri teguh, dan kata yang keempat yaitu perhambaan. Perhatikan ayat itu katakan supaya teguh, jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Perhambaan ini menunjuk kepada ikatan hukum dosa, sistem di dunia yang mengekang kita. Ada banyak sistem di dunia, ada banyak pola hidup di dunia, ada banyak filsafat hidup di dunia yang tidak jalan sesuai dengan yang Tuhan. Dan karena itu, kamu jangan mau dipengaruhi. Saya contohkan di sini. Ini kita semua, ini saya baru lihat, di ada bapak. Waktu saya menikah dengan ini, pulang dari gedung, begitu masuk rumah, katanya harus pakai kain. Saya bertanya, kenapa harus pakai kain? Itu pertanyaan. Kenapa harus pakai kain? Pulang pesta, mau masuk rumah, berdiri di depan pintu. Kaki kanan duluan ya. Kenapa harus kaki kanan? Kan itu pertanyaan. Nah, ada banyak ikatan-ikatan di dunia. Kristus sudah menebus kita, tapi kita kadang-kadang lebih takut dengan hal demikian. Sehingga kebebasan yang Kristus beri seolah-olah tidak ada nilainya. Ini baru satu, ini contoh. Kalau kenapa harus melangkah dengan kaki kanan? Contoh yang lain, kenapa ke kuburan harus cuci muka? Bisa kasih penjelasan yang detail. Cuci muka di sini, buat air, apa maksudnya? Berapa banyak orang yang terpikat dengan hal ini? Coba dikasih penjelasan yang logis. Ini hukum-hukum. Makanya di poin ketiga, jangan lagi dikenakan perhambaan. Sudah ditebus Kristus, tetapi dalam perjalanan hidup kita, kadang-kadang kita ini masih diperhamba. Bisa saja ada istiadat, bisa saja aturan-aturan yang sebenarnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ringkasnya ayat 1 yang kita baca barusan menegaskan Kristus telah tuntas menebus kita. Kristus telah tuntas membebaskan kita. Kristus telah tuntas memerdekakan kita dari belenggu dosa, dari kuku perhambaan. Dan sekarang kita menjadi orang yang merdeka, orang yang bebas. Karena itu berdirilah teguh. Jangan bergeser sedikit pun posisi kita. Berdiri teguh. Jangan bergeser. Jangan lagi mau diperhambaan.
sistem dunia. Ini ringkasnya ayat 1. Dari apa hal ini kita bisa melihat Kristus sudah menebus kita, Kristus sudah membebaskan kita. Kita benar-benar orang merdeka. Kalau minggu lalu di Komsel ada pertanyaan, kalau nggak salah masih temanya tentang merdeka. Apakah Bapak Ibu sudah merdeka? Itu pertanyaan terakhir kalau saya tidak salah. Apakah Bapak Ibu dan saya sudah merdeka? Kita harus pahami konteksnya. Kristus sudah membebaskan kita dari hukum Taurat dan Sunnah. Kristus sekali melakukannya di kayu salib. Karena itu berdiri. Jangan berganti posisi. Jangan mualaf. Jangan berganti iman. Berdiri teguh. Jangan melaju di perang. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat 1 ini memberi kita pemahaman yang dalam bahwa Kristus adalah sumber kemerdekaan sejati. Kristus adalah sumber kemerdekaan kita, dan Kristus mengerjakan itu di salib. Ia tidak mengerjakannya dengan mudah. Ia mengorbankan dirinya. Berapa banyak fitnahan, olokan, pukulan, tamparan yang dia peroleh hanya untuk membebaskan Bapak Ibu dan saya dan menjadi orang yang bebas. Karena itu kemerdekaan sejati, kebebasan sejati hanya ada dalam Kristus. Saudara kalau benar-benar mau bebas dalam hidup ini, memiliki damai di dalam hati, hanya diperoleh dalam Kristus. Di luar Kristus kita tidak memperoleh. Kalau kita kaitkan dengan bangsa kita, beratus-ratus tahun dijajah, ada banyak pengorbanan, ada darah yang tertumpah hanya untuk merdeka. Kita tidak mengerjakan apapun, Kristus mengerjakan untuk kita. Karena itu berdiri teguh, jangan bergeser. Jangan karena pergumulan hidup bergeser imanmu. Jangan karena semua kesulitan membuat engkau bergeser, tidak konsisten lagi dalam imanmu. Jadi kemerdekaan itu penghasil kita. Kristus memberinya free, dengan bebas, dengan gratis. Ia sediakan itu di kayu salib untuk Bapak Ibu dan saya. Sekarang engkau dan saya adalah orang yang bebas, tetapi jangan salah gunakan kemerdekaan untuk hidup di dalam Kristus. Membebaskan kita, memerdekakan kita, supaya kita menjadi orang yang benar. Bangsa kita kan sudah merdeka, betul Bapak Ibu ya? Tapi coba perhatikan, apakah kemerdekaan yang ada di bangsa kita ini orang gunakan untuk hidup benar? Bagus sekali. Kemerdekaan, kebebasan yang sudah diraih bangsa kita ini, apakah masyarakatnya dapat menggunakan kebebasan dengan benar atau tidak? Kenapa banyak korupsi? Baru saja ada pejabat publik yang kena tangkap. Kristen tua, ya, namanya keren. Dua nama yang dahsyat. Merdeka, bebas, tapi yang terjadi apa? Korupsi, bergeser dari kebebasan yang Tuhan. Itu indikasi kepada kita bahwa ada banyak orang Tuhan sudah selamatkan, sudah bebaskan, tapi salah gunakan kebebasan itu untuk hidup dalam dosa. Kemerdekaan Kristen adalah kemerdekaan
kemerdekaan untuk hidup dalam kebenaran. Ingat ayat ini, Kristus telah memerdekakan kita. Tetapi kita harus mengerjakan ini. Kalau sudah bebas, sudah benar, merdeka secara rohani, maka harus hati-hati dengan berbagai macam ajaran palsu, godaan dunia yang sedang berkembang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari 4 hal yang tadi kita lihat ini, bagaimana kita bisa menerapkannya di dalam hidup kita? Yang pertama, orang Kristen yang benar-benar dimerdekakan, yang pertama harus berani berkata tidak kepada dosa. Kalau kita sudah dibebaskan, telah dimerdekakan oleh Kristus, maka yang pertama harus berani katakan tidak kepada dosa. Bapak Ibu dengan baik, engkau dan saya harus berani berkata tidak kepada dosa. Harus berjuang. Tidak kepada suap. Ketika engkau disuap, katakan tidak. Kalau itu bukan hakmu, jangan ambil. Katakan tidak kepada dosa. Harus stop terhadap dosa. Jangan mau lagi diperbudak oleh keinginan-keinginan yang membawa kepada dosa. Artinya kebiasaan-kebiasaan yang lama itu biasanya membawa kita untuk melakukan dosa. Kalau punya kebiasaan julid dengan orang misalnya, maka mulai tua, stop. Ketika pikiran itu muncul, stop. Saya harus berpikir positif. Tak boleh lagi kembali kepada kebiasaan yang lama. Yang kedua, tolak segala macam tekanan duniawi dan perbudakan dunia. Banyak aturan-aturan di dunia yang secara tidak langsung memperbudak akan kita. Sadar atau tidak, itu kita sering kali lakukan. Kadang-kadang kita tidak ngerti, dan kita hanya melakukan. Katanya seperti itu. Nah, kalau sudah bilang katanya, Bapak Ibu nggak harus tahu kenapa itu terjadi. Supaya Bapak Ibu melakukan sesuatu, mengerti apa yang terjadi. Jadi segala sesuatu perlu di cross check. Jangan lakukan sesuatu dalam ketidakpahaman. Ini menjadi bagian penting. Gunakan kemerdekaan untuk yang ketiga, gunakan kebebasan itu untuk layani Tuhan, bukan melakukan dosa. Hari ini hari kemenangan. Amin. Ibadah ini itu ibadah raya, ibadah perayaan kemenangan. Tapi hari ini berapa banyak yang merayakan? Merayakannya di mana? Mereka di mana? Kalau yang sakit oke lah, kira-kira begitu. Tapi kalau yang tidak sakit, rayakannya di mana? Ada yang rayakan di tempat tidur. Ada rayakan di jalan-jalan. Ini adalah kebebasan yang bisa digunakan. Kemerdekaan, kebebasan diberi, sudah ditebus, tapi tidak tahu menggunakan kebebasan, kemerdekaan itu kepada kita. Jadi kalau saya bertanya sekarang kepada Bapak Ibu orang yang merdeka, Bapak Ibu orang merdeka, sekali saudara. Bapak Ibu masih diperbudak. Bapak Ibu orang yang merdeka, saya orang yang merdeka. Perjuangan kita
Jangan karena bebas maka kita suka lagi. Jadi norma merdeka kan? Bebas makan apa saja. Saya 2 kali gagal donor darah. Waktu saya datang, Pak nggak bisa, darahnya kental. Saya tanya lagi, apa penyebab darahnya kental? Bapak pasti banyak minum kopi. Oh iya, betul. Saya banyak minum kopi. Kemudian saya tanya, kalau begitu solusinya apa? Ya stop minum kopi. Nah itu kan mengganggu kebebasan itu. Karena saya sudah minum kopi, kebebasan saya terganggu. Wah, repot itu Pak. Kalau saya tidak minum kopi, Bapak mau sehat, ya stop kopi. Mana negosiasi? Ada cara yang lain? Olahraga. Bapak rajin olahraga. Kalau nggak bisa lari, ya nggak bisa Pak. Ada lagi cara yang lain? Dari wajah Bapak yang nampak tua, nampaknya Bapak kurang minum. Jadi dia ceramah di saya, orang yang kurang minum cepat tua. Berarti saya ini kurang minum, maka wajah saya cepat tua. Wajah saya seperti usia 60 tahun, usianya baru 40 tahun, nanti boros 20 tahun. Dan kali kedua saya datang, saya tidak melakukan yang dia bilang ke saya. Saya lakukan bersama, gak ada lagi, darahnya kental. Berarti tidak bisa lagi. Kemarin saya coba sekali lagi. Padahal malamnya di sini saya sudah kopi 2 gelas. Ketemu Bapak Pendeta Esra di hotel, minum lagi kopi 1 gelas. Wah, saya bilang, Ibu, saya mau donor. Saya teringat, katanya, dan kemudian diingatkan Ibu, banyak minum. Pagi saya mulai banyak minum. Saya pergi ke sana dan donor. Saya bisa donor? Bisa Pak. Berarti Bapak tak minum kopi saya semalam 3 gelas. Tapi kok bisa? Pasti Bapak minum banyak pagi ini ya. Waktu di dalam saya belum subuh. Dia angkat. Iya. Dia kasih jempol kepada saya. Tapi Bapak jangan hanya minum kalau berdoa Pak. Pengalaman ini yang saya alami itu adalah kebebasan. Kan bebas kita buat apa saja. Tapi ingat, kalau kita salah gunakan kebebasan, maka dampaknya bukan ke orang lain, tapi kepada diri. Banyak minum kopi membuat darah kental. Bukan darah orang lain yang kental, darah orang. Ayo, bebas kan? Berapa banyak yang kita ketika kita diingatkan, kita bilang ngapain kau urus diri? Betul? Pernah alami itu? Ngapain kau sibuk sekali urus dirimu? Kenapa orang bebas? Betul. Tetapi akan kembali kepada diri. Kamu telah dimerdekakan, telah memerdekakan kamu. Tapi jangan salah gunakan kebebasan, kemerdekaan yang pada akhirnya untuk dirimu sendiri. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bayangkanlah seorang tahanan yang sudah dibebaskan dari tahanan. Lalu bayangkan seorang tahanan di penjara, kemudian dia bilang hari ini kamu bebas. Tapi setelah dia bebas, tidak berapa lama lagi kemudian dia pergi lagi, balik lagi ke tahanan sel atau tempat di mana dia di penjara. Ia sudah dibebaskan, tapi kemudian beberapa waktu kemudian dia kembali lagi ke tempat yang lama.
Itulah gambaran kita. Kita kadang-kadang sudah dibebaskan, tapi cara hidup kita masih kembali lagi kepada hidupnya. Karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, kemerdekaan itu hanya kita temu dalam Kristus. Karena itu berdiri, jangan digeser, jangan mau diperhamba, oleh siapapun. Kau akan alami damai ketika engkau ada di rel yang tepat. Banyak kita kehilangan damai karena kita salah gunakan kebebasan. Berapa banyak yang kita tertinggi jam 9 atau jam 10 duduk ngobrol ngantuk, masuk ke kamar pegang handphone bisa jam 2 baru tidur. Betul? Jadi kita salah gunakan kebebasan. Kita kan bebas. Ingat, Kristus memerdekakan kita satu kali, bukan hanya masalah rohani, tapi jasmani kita ini. Maka berbeda, jangan digoyahkan oleh apa. Ingat, engkau dan saya sudah dibebaskan dari kutuk dosa. Sekarang saudara dan saya adalah orang merdeka, maka gunakanlah kemerdekaan untuk melayani Tuhan. Hari ini saya mendorong Bapak Ibu dan menantang Bapak Ibu yang belum ambil bagian pelayanan. Tuhan sudah membebaskan Bapak Ibu. Mari beri diri untuk pelayanan. Yang belum ambil bagian, ini waktu. Tuhan sudah dekat. Paling tidak ada 2 nabi palsu yang sudah meramalkan. Saya bilang 2 nabi palsu. Ada yang meramalkan bahwa tanggal 23 sampai 25 September Yesus akan datang. Ini nabi palsu yang pertama. Nabi palsu yang kedua meramalkan 23 sampai 25 Desember dan sedang viral. Saya bilang nabi palsu karena Alkitab berkata waktu kedatangan Kristus kali kedua, anak pun tak tahu, tak ada seorang pun yang tahu, hanya Bapa yang tahu. Karena itu inilah waktunya. Kristus sudah memerdekakan engkau. Pakailah kemerdekaan, kebebasan itu untuk melayani. Apa bagian? Apa yang bisa kau kerjakan untuk melayani Tuhan? Jangan nunggu. Inilah waktu. Ambil kesempatan ini, ambil peluang ini, beri diri untuk melayani Tuhan. Berdiri teguh, jangan goyah. Tetap dalam iman kepada Kristus. Maka merdeka